warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video presentasi kelompok kami, mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah dengan materi aset tetap. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Jarden Rompas, yang kedua ada Dea Ananda Malango, yang ketiga ada Sifra Sumele, yang keempat ada saya sendiri Erika Ambarwati Rohadi, dan yang kelima ada Mitzi Maringka. Langsung saja kita masuk ke materi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berikut kriteria agar aset berwujud dapat diakui sebagai aset tetap. Yang pertama, berwujud. Yang kedua, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi. Dan yang kelima, diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Klasifikasi aset tetap: 1. Tanah, 2. Peralatan dan mesin, 3. Gedung dan bangunan, 4. Jalan irigasi dan jaringan, 5. Aset tetap lainnya, dan 6. Konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Pencatatan akuntansi perolehan aset tetap. Yang pertama, perolehan aset tetap dari pembelian. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Mei 2021, Dinas Kesehatan membeli papan tulis elektronik untuk ruang meeting dengan harga jual Rp3 juta. Agar papan tulis elektronik ini siap digunakan, ada biaya-biaya tambahan yang harus dibayar, meliputi biaya pengangkutan dan biaya instalasi masing-masing sebesar Rp100.000. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan akan mencatat nilai papan tulis elektronik tersebut sebesar Rp3,2 juta. Maka jurnal saat bendahara pengeluaran membayar belanja di modal SKPD, yaitu yang pertama, jurnal berbasis akrual untuk penyusunan neraca dan LO. Pada tanggal 1 Mei, papan tulis elektronik di sisi debit sebesar Rp3.200.000, pada kas di bendahara pengeluaran di sisi kredit sebesar Rp3.200.000. Kemudian yang kedua, jurnal berbasis kas untuk penyusunan LRA. Pada tanggal 1 Mei, belanja modal papan tulis elektronik di sisi debit sebesar Rp3.200.000, pada silpa di sisi kredit sebesar Rp3.200.000. Selanjutnya, perolehan donasi aset tetap. Sebagai contoh, pada 1 Mei 2021, Pemda memperoleh donasi dari Bank Dunia berupa 5 buah mobil Kijang. Mobil Kijang dengan tipe dan kriteria yang sama tersebut mempunyai nilai wajar masing-masing sebesar Rp120 juta. Aset tersebut kemudian diserahkan kepada SKPD. Maka jurnal yang harus dibuat di akuntansi SKPD yaitu yang pertama, jurnal berbasis akrual untuk penyusunan neraca dan LO. Pada tanggal 1 Mei, kendaraan roda 4 di sisi debit sebesar Rp120 juta, pada ekuitas di sisi kredit sebesar Rp120 juta. Kemudian yang kedua, jurnal berbasis kas untuk penyusunan LRA tidak ada karena transaksi bukan merupakan transaksi anggaran. Selanjutnya, perolehan transaksi aset tetap secara gabungan. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Mei 2021, pemerintah daerah membeli tanah beserta bangunannya dengan harga Rp100 juta, ditaksir nilai tanah sebesar Rp40 juta, dan nilai bangunan sebesar Rp60 juta. Maka jurnal saat bendahara pengeluaran membayar belanja modal di SKPD, yaitu yang pertama, jurnal berbasis akrual untuk penyusunan neraca dan LO. Pada tanggal 20 Mei, tanah di sisi debit sebesar Rp40 juta, dan gedung di sisi debit sebesar Rp60 juta, pada kas bendahara pengeluaran di sisi kredit sebesar Rp100 juta. Kemudian yang kedua, jurnal berbasis kas untuk penyusunan LRA. Pada tanggal 20 Mei, belanja modal berupa gedung di sisi debit sebesar Rp60 juta, dan belanja modal berupa tanah di sisi debit sebesar Rp40 juta, pada silpa di sisi kredit sebesar Rp100 juta. Selanjutnya, perolehan aset tetap dari pertukaran. Sebagai contoh, awal tahun 2021, Pemda melakukan tukar guling tanah.
Nilai pasar tanah yang ditukar adalah 10 juta rupiah, sedangkan nilai pasar tanah yang didapat adalah 15 juta rupiah. Kekurangan sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Maka jurnal saat bendahara pengeluaran membayar belanja modal di SKPD, yaitu yang pertama jurnal untuk berbasis akrual untuk penyusunan neraca dan LO. Pada tanggal 20 Mei, tanah baru di sisi debit sebesar 15 juta rupiah, pada tanah lama di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Dan kas bendahara pengeluaran di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, jurnal berbasis kas untuk penyusunan LRA. Pada tanggal 20 Mei, belanja modal berupa tanah di sisi debit sebesar 5 juta rupiah, pada silpa di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita masuk pada pencatatan akuntansi pemeliharaan dan penyusutan aset tetap. Yang pertama, pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan menjadi belanja modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan 1 unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal atau dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut. Yang pertama, manfaat ekonomi atas barang atau aset tetap yang dipelihara, bertambah ekonomis atau efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi. Dan yang kedua, nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang atau aset tetap tersebut material atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset, atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran. Berikutnya, pencatatan transaksi pengeluaran setelah perolehan. Pemerintah daerah mengeluarkan biaya pemeliharaan kendaraan sebesar 2 juta. Biaya pemeliharaan tersebut dapat menambah umur ekonomis kendaraan, maka jumlahnya dicatat. Yang pertama, pada basis akrual, kendaraan pada kas bendahara pengeluaran sebesar 2 juta, dan pada basis kas untuk LRA, belanja pemeliharaan kendaraan pada silpa sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan menurut PSAP nomor 7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selanjutnya, masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik, dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain, yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun ganda, dan yang ketiga metode unit produksi. Hal-hal khusus aset tetap. Penilaian awal aset tetap. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada aset tersebut diperoleh. Konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan atau digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, dan yang kedua, dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehannya. Berikut contoh pencatatan transaksi konstruksi dalam pengerjaan. Pada tanggal 10 Maret 2021, dilakukan pembayaran termin 1, pembangunan gedung dengan senilai 50 juta. Diketahui sampai akhir tahun 2021, gedung tersebut belum selesai. Jurnal saat bendahara pengeluaran membayar belanja modal SKPD yaitu saat menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca dan LO, maka akan mendebet akun konstruksi dalam pengerjaan sebesar 50 juta dan mengkreditkan akun kas bendahara pengeluaran
sebesar 50 juta. Sedangkan basis kas untuk penyusunan RRA akan mencatat debit akun belanja modal gedung sebesar 50 juta dan mengkreditkan akun silpa sebesar 50 juta. Berikutnya adalah pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilaian digunakan untuk menentukan nilai tercatat. B. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, atau mutasi aset tetap. C. Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, D. Eksistensi dalam dan batasan hak milik aset tetap. E. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap. F. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Dan G. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan sebagai berikut. A. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan, dan terakhir adalah retensi. Berikut ini ilustrasi pengungkapan aset tetap di tingkat pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Semoga dengan video presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.